يا أهل بيت النبي يا أهل الصفا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zamil maknun an tusalli ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah salatan an tu'amira bisadana bit ta'ah wa qulubana bil mahabbah wa arwahana bil ma'rifah wa asrarana bis syahada wa ala alihi wa sahbihi wa sallim anta kamailika kamailiku bi kamalihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Semoga Allah Ta'ala menambahkan kenikmatan-kenikmatannya, rahmatnya, maghfirahnya kepada kita semua, lebih-lebih di bulan Ramadan ini juga pun semoga tercurahkan terhadap semua ikhwan wal akhwat kita, jamaah kita, juga pun para pemirsa Palangkaraya TV yang kami hormati. Dalam pertemuan kali ini Al-Fakir akan membahas suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau adalah seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kecerdasannya. Beliau seorang pemuda di masa Rasulullah. Beliau adalah seorang pemuda yang sangat kuat hafalannya, sehingga para sahabat senior menjadikan beliau di antara ulama-ulamanya para sahabat dan sebagai pakar tafsir di kalangan para sahabat. Beliau adalah sepupu atau anak daripada paman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yauman. Suatu hari berada di belakang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, wahai anak muda. Gulam ini anak muda yang sangat belia. Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, dan kalimat ini tentu merupakan suatu pelajaran berharga bukan hanya kepada Imam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma saja, tetapi juga pun pelajaran berharga bagi kita semua sebagai umat baginda daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat tersebut yang sangat berharga, yang merupakan suatu ujangan daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ihfazillah yahfazuka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Wa'lam law annal ummata law jatama'u ala an yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in ma qadallahu laka. Walau jatama'u ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in qad kataballahu laka.
rufi'atul aqlam wa jaffatil suhuf. Rawahu Tirmidzi wa qala Tirmidzi hadis hasanun sahih. Baginda Rasulullah SAW memberikan pesan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Yang pertama, ihfazillah, jagalah Allah. Yang dimaksud kalimat jagalah Allah bukan Allah Ta'ala minta dijaga, bukan Allah butuh penjagaan kita, tidak. Jagalah ingatanmu kepada Allah, jagalah zikirmu kepada Allah, jagalah zikirmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yahfazka, maka Allah akan menjagamu. Apabila diri kita selalu menjaga ingatan kita kepada Allah, zikir kita kepada Allah, hati kita selalu bersambung kepada Allah, pikiran kita hanya tertuju kepada Allah, dan menjaga kondisi ini, ya falka, maka Allah akan menjaga kita, menjaga hal ehwal kita, menjaga dengan kasih sayangnya, menjaga dengan rahmatnya, selalu mengawasi kita, selalu menjaga kita. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam hadits qudsi, ana ma'a man dzakarani, aku Allah bersama dengan orang yang mengingatku. Aku Allah bersama dengan orang yang berzikir kepadaku. Aku Allah bersama dengan orang yang mengaku kebersamaan. Makna innal ma'iyah birahmatihi, sesungguhnya mana ma'iyah adalah dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah, dengan penjagaan Allah, dengan firasah Allah, dengan himayah daripada Allah. Ihfazillah yahfazka, jagalah ingatanmu kepada Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka, jagalah ingatanmu kepada Allah, maka akan menemukan Allah selalu menolongmu, selalu berada di sisimu, selalu menolong dengan kasih sayangnya, selalu memberikan pertolongan dan penjagaannya daripadanya. Tujahaka. Di lain riwayat ghairu Tirmidzi, kalimatnya bukan tujahaka. Di hadis lain riwayat yang diriwayatkan oleh Imam selain Imam Tirmidzi adalah tajidhu amamaka, maka akan engkau menemukan Allah di depanmu. Maksud daripada kalimat ini, maka akan kamu menemukan Allah selalu menjagamu dan menolongmu, selalu melindungimu. Tujahaka. Ini kalimat yang kedua. Jadi kita dalam hadis ini diharapkan hendaknya selalu mengingat Allah, selalu berzikir kepada Allah, menjaga ingatan kita kepada Allah, menjaga zikir kita agar selalu bersambung ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, orang-orang ahli thariqah, orang-orang ahli tasawuf berusaha agar Allah tidak alpa dalam hatinya, berusaha selalu hatinya dan ingatannya dan pikirnya selalu mengingat kepada Allah. Oleh karena itu, orang-orang ahli thariqah untuk menerapkan hadis ini mengajarkan kepada para penganut ahli thariqah, mengajarkan kepada penganut ahli thariqah, kita ahli thariqah diajarkan bagaimana selalu zikrul daimun, zikir yang langgeng. Dan zikir yang langgeng itu pun bisa terwujud apabila kita sudah mempraktikkan zikrul khafi, yaitu zikir yang samar, zikir yang di dalam batin kita, hati berhubungan dengan pikiran kita, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran yang pertama yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Terus Rasulullah SAW bersabda, wa'lam, ketahuilah, annal ummata, sesungguhnya kalau seandainya seluruh umat berkumpul umat ayyamfa'uka, untuk memberikan manfaat kepadamu, lam yanfa'uka, tidak akan bisa memberikan manfaat kepada syai'in, dengan sesuatu, illa qad kataballahu lak, kecuali apa-apa yang sudah Allah tetapkan di lauh mahfuz bagimu.
Seandainya seluruh manusia berkumpul, ijtama'at, berkumpul untuk memberikan manfaat kepada seseorang, maka tidak akan bisa terjadi kecuali sudah ada catatannya di Lauhul Mahfuz. Walau ijtama'u, seandainya mereka berkumpul ayyadurruka, untuk memberikan mudarat kepadamu, lam yadurruka, tidak akan bisa memberikan mudarat kepadamu, bisyai'in, dengan sesuatu, illa makatullahu lak, kecuali apa-apa yang sudah Allah mencatatkan, takdirkan kepadamu. Rufi'atil aqlam, qalam sudah diangkat, wajaffati suhuf, dan lembaran lauh mahfuz sudah kering. Di sini mengajarkan bahwa sesuatu yang terjadi dan yang akan terjadi di alam semesta, termasuk terhadap diri kita, semuanya ini terkumpul di Lauhul Mahfuz. Semuanya ini tercatat secara rapi di Lauhul Mahfuz. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan setiap sesuatu, firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, aku kumpulkan di imamin mubin, yaitu apa? Lauhil Mahfuz. Jadi tidak ada suatu daun yang jatuh dari pepohonan, tidak ada satu yang bergerak di muka bumi atau yang diam, kecuali ini adalah dengan izin Allah dan catatannya sudah ada di Lauhul Mahfuz. Oleh karena itu, dalam pengertian yang kedua ini, Rasulullah memberikan pelajaran kepada diri kita agar kita, yang pertama adalah tawakal, pasrah penuh kepada Allah. Wa man tawakkala fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Dan juga pun berusaha kita untuk ridho terhadap apa segala macam keputusan Allah, ridho terhadap qada wal qadar Allah, ridho terhadap qada Allah, baik yang disenangi oleh nafsu atau yang tidak disenangi oleh nafsu. Dan juga pun mengajarkan dalam diri kita bahwa an-nafi' ad-dar hanya Allah. An-nafi' yang bisa memberikan manfaat, ad-dar yang juga pun bisa memberikan mudarat, hanya Allah saja. Jadi manusia pada hakikatnya yang sejati, tidak ada makhluk yang bisa an-nafi' ad-dar. Tidak ada seorang manusia yang bisa memberikan manfaat dan mudarat, kecuali sudah takdir Allah, kecuali sudah ada catatannya terlebih dahulu di Lauhil Mahfuz. Rufi'atil aqlam, diangkat kolam, berarti catatan kolam setelah Allah Ta'ala menciptakan dunia dengan seisinya, disiri kalimat kun, kolam diangkat, wajaffatis suhuf, dan catatan di Lauhul Mahfuz sudah kering, sudah kata orang Madura, sudah rantah, sudah selesai. Oleh karena itu kita hidup dunia ini menjalankan apa-apa tulisan yang ada di Lauhil Mahfuz. Oleh karena itu pelajaran bagi kita, hendaknya yang pertama kita banyak berzikir kepada Allah dan berusaha untuk melanggengkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, kita berusaha untuk tawakal dan ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus memantapkan keyakinan bahwa an-nafi' ad-dar hanya Allah saja. An-nafi' yang bisa memberikan manfaat, wad-dar, dan juga pun yang bisa memberikan mudarat, hanya Allah. Oleh karena itu, kita walau bagaimanapun kita dituntut untuk banyak berdoa, bermunajat, bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara hadis ini pun juga pun ini secara umum mengenai masalah qada ada qada al-mubram yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, ada qada mu'allaq yang ada di Lauhil Mahwi wal Isbat. Adapun qada yang di Lauhil Mahwi wal Isbat, ini hadis daripada baginda Rasulullah SAW, la yarudul qada illa bid-du'a. Tidak ada yang menolak qada kecuali dengan doa. Dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yumhullahu bima yasha wa yuthbit bihi ma yasha. Allah bisa saja dengan kehendaknya menghapus apa-apa yang Dia kehendaki dalam catatan takdir. Juga pun Allah Ta'ala dengan kehendaknya juga pun bisa menetapkan apa-apa
apa yang dia kehendaki. Semoga wasiat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab As-Sunan At-Tirmidzi, dan ini menurut Imam Tirmidzi adalah waqala hadis hasan sahih, yaitu derajat hadisnya adalah hadis hasan sahih. Semoga bermanfaat kepada diri kita semua dan semoga bermanfaat kepada seluruh pemirsa Pelanggan TV, dan juga pun kita dapat mengimplementasikan, dapat menerjemahkan hadis ini dalam kancah kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Semoga doa-doa kita terkabulkan. Minallah wa taufiq hidayah wal inayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wan nazar wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halaba